Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi sebagai host yang akan menemani Anda. Deng. Aksi tawuran pelajar yang sering terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan membuat pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan punya inisiatif untuk menggelar festival tawuran. Bedanya dalam festival tersebut, aksi lempar batu yang kerap terjadi dalam tawuran akan diganti menjadi aksi lempar tomat atau lempar roti. Konsep festival tawuran ini sudah diperbincangkan oleh PLT Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtado bersama Kapolres Jakarta Selatan Kombes Adi Ari. Saat konsep festival tawuran ini dipaparkan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kapolda mengaku tertarik dan mendukung konsep festival tersebut. Fadil Imran mengatakan bahwa festival tawuran dengan mengganti batu dengan tomat atau roti ini bisa menjadi pendekatan untuk mengurangi tawuran yang sering terjadi di kawasan Manggarai, khususnya di area underpass. Saat ini rencana terkait festival tawuran ini tengah dikaji oleh Pemkot Jakarta Selatan. Sungguh sebuah manuver yang luar biasa, mengurangi tawuran dengan bikin festival tawuran. Ini langkah yang jenius ya, sebab sudah sesuai dengan psikologi masyarakat Indonesia yang semakin dilarang malah semakin ingin melakukan. Melarang tawuran itu bukan langkah yang tepat untuk mengurangi tawuran. Justru tawuran harus diakomodir, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya ya melalui festival tawuran yang memperbolehkan peserta tawuran tapi batu diganti dengan tomat ini. Pendekatan seperti ini sudah terbukti berhasil di banyak bidang. Terbukti banyak sekali pengumuman yang sifatnya memperbolehkan tapi disertai dengan syarat dan ketentuan. Misal, boleh ngebut tapi dituntun, atau boleh ngamen tapi hanya lagu JKT48, atau boleh ngegame di kantor tapi hanya game snack dan bantu mie. Nah, kalau kelak festival tawuran dengan tomat ini berhasil menurunkan angka tawuran, maka cara tersebut bisa diaplikasikan pada level kerusuhan atau kejahatan yang lebih tinggi, khususnya buat para pejabat. Boleh korupsi tapi harus uang receh dan dibawa sendiri. Atau sekalian, boleh bikin undang-undang ngawur tapi draftnya harus ditulis tangan sendiri dan dijilid 1000 rangkap tanpa fotokopi. Untal nih. Kawan-kawan SMP Irjen Teddy Minahasa diketahui beramai-ramai menggunduli rambutnya sebagai bentuk ekspresi kegembiraan karena sang Irjen ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Aksi tersebut diikuti oleh setidaknya 30 orang kawan satu angkatan Irjen Teddy Minahasa dari SMP 1 Kota Pasuruan. Dwi Hardono, salah satu kawan satu angkatan Irjen Teddy Minahasa di SMP, mengatakan bahwa Teddy pernah berpesan kepada kawan-kawannya agar didoakan bisa menjadi Kapolda Jawa Timur. Karena itulah begitu hal tersebut terwujud, mereka kawan-kawan satu angkatan turut berbahagia dan kemudian beramai-ramai menggunduli rambut mereka. Namun aksi menggunduli rambut itu belakangan menjadi guyonan di media sosial. Pasalnya tak berselang lama setelah aksi menggunduli rambut itu, Irjen Teddy Minahasa kemudian ditangkap oleh Propam Polri karena diduga menjual barang bukti sabu. Irjen Teddy Minahasa pun akhirnya urung menjadi Kapolda Jatim. Jabatannya digantikan oleh Irjen Tony Harmanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Nah, inilah pentingnya untuk berbahagia sesuai dengan porsinya. Kalau ada teman satu angkatan yang dapat jabatan tinggi, boleh saja kita ikut bergembira. Tapi ya gembiranya biasa saja. Takutnya jadi tensin berjamaah seperti kawan-kawan Pak Teddy Minahasa ini. Mentang-mentang Pak Teddy yang kebetulan berkepala pelontos ini diangkat jadi Kapolda Jatim, kawan-kawannya langsung beramai-ramai potong rambut gundul ya. Dasar apes, Pak Teddy-nya malah ditangkap Propam karena kasus narkoba dan nggak jadi diangkat jadi Kapolda. Kan kasihan ya, sudah gundul satu angkatan, rambutnya nggak bisa di-callback loh itu ya. Harus nunggu tumbuh sendiri minimal 1 bulan biar bisa agak lebat lagi. Yang tadinya lulusan SMP 1 Pasuruan gara-gara gundul beramai-ramai satu angkatan malah jadi kayak lulusan SMA Husen, musuhnya SMA Sujuran itu loh.
Boleh kompak, tapi tetap wajar dan terkontrol. Bayangkan kalau penyanyi Ras Muhammad itu diangkat jadi komisaris Telkom ya. Terus kawan-kawan satu angkatannya itu kompak, rambutnya digimbal semua. Apa nggak repot itu ya? Pas reuni malah jadi berasa acara Jamburi Reggae Nasional loh. Deng Tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan secara resmi sudah memberikan laporan rekomendasi kepada Presiden Jokowi pada Jumat 14 Oktober 2022 lalu. Dalam laporan rekomendasi tersebut terdapat beberapa poin terkait penyelidikan tragedi Kanjuruhan. Salah satu poin rekomendasi yang paling disorot dalam laporan tersebut adalah rekomendasi agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule dan pengurus PSSI lainnya mundur dari jabatannya. Mahfud MD yang menjadi ketua tim gabungan mengatakan bahwa pengurus PSSI dan sub-sub organisasinya harus bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan baik secara resmi maupun secara moral. Netizen pun langsung memberikan dukungan terhadap poin rekomendasi tersebut dan mendesak agar Iwan Bule beserta pengurus lainnya bisa segera mundur. Paguyuban supporter Timnas Indonesia atau PSTI bahkan sudah menyatakan sikapnya mendukung poin rekomendasi tersebut. Ketua Umum PSTI Ignatius Indro menyatakan Iwan Bule dan pengurus PSSI lainnya harus mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Oke, terkait dengan berita soal rekomendasi mundurnya Ketua PSSI dan jajarannya karena kasus Kanjuruhan ini, kami sudah menghadirkan narasumber yang tentu saja kompeten untuk membahasnya. Siapa dia? Ya, Mas Prayit. Ya, siapa lagi kalau bukan Prayit, kita nggak punya narsum lain ya. Jadi kita akan tanya-tanya lah ya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore Mas Prayit. Ning gitu, Cai. Oh, ning gini. Mas Prayit, ojo mojok-mojok ngono to. Nah, wes. Nah Mas, itu kan tadi ada rekomendasi biar Iwan Bule dan jajarannya itu mundur dari kursi kepemimpinannya di PSSI ya, imbas dari tragedi Kanjuruhan. Nah kalau menurut panjenengan ini rekomendasi ini gimana Mas? Oke, terus nanti penggantinya yang kira-kira yang cocok siapa Mas itu Mas? Oh Ramzi atau Gilang Dirga? Oh malah jadi kayak nganu dong, reality show gitu kayak Indosiar gitu. Oh nggak apa-apa, malah memang harusnya sepak bola itu menghibur gitu ya. Oh tidak boleh ada kekerasan gitu, tidak boleh ada kekacauan, justru sepak bola itu harus menghibur gitu ya Mas ya. Oke siap. Ya. Oh kalau perlu Sintayong diganti juga sama Komeng. Oh biar lucu, menghibur juga. Oke masuk, berarti komedian semua masuk semua gitu ya. Oh jadi nanti pertandingan rating tinggi ya. Oke siap, komentatornya juga diganti jadi Vindes ya. Oh masuk, jadi sepak bola Indonesia ini memang harus sangat menghibur ya. Bikin orang tertawa, bikin orang bergembira semuanya pokoknya begitu ya. Yang jelas Iwan Bule harus mundur berarti syaratnya itu ya. Oke siap, kalau Iwan Bule nggak mau mundur gimana? Oh tuh dikampleng wae, saya nggak berani loh Pak Iwan Bule Pak. Jadi kan berani nggak? Oh nggak berani, oh sama berarti. Jadi kita sebenarnya cuma berani nyocot tapi tidak berani bertindak lebih jauh begitu ya. Oke, tapi berarti jenengan setuju sama rekomendasi itu ya. Siap, oke. Terima kasih Mas Prayit. Ya itulah obrolan saya bersama Mas Prayit terkait dengan rekomendasi mundurnya Iwan Bule dan jajarannya dari jabatan ketua dan pengurus PSSI ya. Obrolan saya barusan sekaligus mengakhiri episode Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Iki awakmu mau nonton bal-balan apa Pak? Bal-balan iki ono ora to janjane bal-balan iki saiki setelah kasus iki? Oh nonton Tarkam mau. Oh pantes awake ngliat ngene kok kembat bale. Oh pantes. Biasanya kan garis ketemu garis ya. Oh nek iki apa iki garis ketemu das. Oh iya. Muga-muga sehat. Siap. So Nasaret. Mungkin